tersebut hari ini bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salam kepada Allah bersama Rasulullah SAW yang sudah membuat kita yang kami hormati Bapak Sekda, Kabupaten Sanghyang, yang kami hormati para camat beserta unsur Forkopimjam di Kabupaten Aceh Tamiang beserta kepala puskesmasnya, yang kami hormati para kepala dinas terkait atau yang mewakili. Izin Pak Sekda, langsung saja hari ini kita mulai kemarin Aceh Tamiang ditetapkan sebagai zona merah. Hal ini dikarenakan penambahan data positif dan juga dipicu dengan banyaknya yang meninggal di bulan Agustus. Jadi sedikit kami sampaikan perkembangan data hari ini. Yang masih terkonfirmasi positif 246 orang, yang sudah sembuh 1012 orang, dan yang meninggal kita sudah mencapai angka 104 orang selama dari Maret 2020 hingga sekarang. Ya. Dan kami mencoba untuk merincikan Juli dengan Agustus ini selesai isolasi mandirinya, sembuhnya juga yang paling banyak itu kejuruan muda 45, selanjutnya 43 orang baru atau 38. Artinya hari ini kita belum mencapai tanggal 29, tapi yang sudah meninggal itu 29 orang. Kalau dirata-ratakan satu hari satu orang meninggal karena COVID. Sementara kita masih tanggal 26 Agustus. Ini sudah meninggalnya 29 orang. Kalau kita rata-ratakan, berarti satu hari itu satu orang Pak Sekda yang meninggal karena terkonfirmasi positif. Ini data positif, belum lagi data rapid positif kami tidak masukkan kemari. Ini yang hanya hasil swab PCR dari Bangkes dan dari Unsia. Jadi bulan ini saja kenapa kita sekarang berstatus zona merah? Karena penambahannya itu 374 dan sembuhnya sedikit, termasuk lama 188. Ini juga pernah ditanyakan sama Pak dan Komandan dari kita, kenapa penambahan sembuhnya juga lama. Ini mungkin nanti dari kepala puskesmas apakah bisa menjelaskan atau bagaimana. Karena penambahan kesembuhannya juga sedikit lambat, bukan sedikit tapi lambat sekali. Dari 374 yang harusnya kalau kita bilang sudah melewati 14 hari, ya kalau bisa sudah 2,5 lah dicapai. Tapi ini tidak, masih 188 orang yang baru 188 orang yang meninggalnya sudah 29 orang. Nah, beberapa masalah Pak Sekda yang kami coba rangkum. Yang pertama, kasus penolakan pemakaman secara prokes yang masih masif. Ini masih banyak masyarakat kita yang menolak untuk dilakukan protokol kesehatan. Walaupun sudah jelas-jelas positif, sudah kita prokes di rumah sakit, tapi sampai di rumah dibuka lagi, dibongkar lagi, dikuburkan secara biasa. Yang kedua, kenaikan kasus positif dan meninggal yang signifikan, termasuk di rumah. Sedang isolasi mandiri ada beberapa yang meninggal di rumah. Pemantauan yang sakit positif di rumah, seberapa efektifkah PPKM-nya? Apakah betul-betul kita kontrol? Karena menurut kami pengaduan, ada yang masih berkeliaran. Dia positif tapi masih berkeliaran. Ini bagaimana dengan PPKM-nya? Terus pencapaian program vaksin kita, kasus keramaian kemarin juga sempat viral Pak Sekda 2 hari yang lalu, sempat viral di Kecamatan Karangbaru, di pinggir jalan negara lagi. Keramaian musik dan juga kegiatan lainnya, juga pesta-pesta kita sejak Idul Adha banyak yang melaksanakan pesta. Dan selanjutnya keengganan masyarakat untuk berobat ke RSUD. Ini menurut laporan dari Direktur RSUD, nanti mungkin bisa ditambahkan. Banyak yang meninggal itu hari ini masuk, besok meninggal. Artinya sudah parah dulu baru ke rumah sakit. Ini bagaimana pemantauan kita selama ini terhadap warga-warga kita yang sakit di rumah? Sudah gawat, sudah 2 minggu ketika ditanya sama pihak dokter rumah sakit, sudah 2 minggu di rumah. Besoknya baru dibawa malam ini, besoknya meninggal. Belum sempat
terima, dilaksanakan dilaksanakan pemakaman secara biasa, besoknya keluar hasil positif. Itu kemarin kejadian Nur Hayati dengan Pak Sabari.